Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, saat ini saya akan berkunjung bersilaturahmi ke Kang Usman Rosyidi. Kang Usman Rosyidi itu adalah sopirnya para kiai se-MWCNO Kecamatan Subah. Jadi saya minta pada Kang Usman Rosyidi untuk berbagi pengalaman ketika menjadi sopir para kiai NU se-Kecamatan Subah. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumahnya Kang Usman Rosyidi, sopir dari para kiai di MWCNU Kecamatan Subah. Nah, adat saya kalau datang ke sini biasanya lewat pintu belakang. Assalamualaikum. Ternyata Kang Usman Rosyidi sedang persiapan sholat zuhur. Ini sudah telat 1 jam. Tapi maklum karena beliau ini super sibuk. Jadi silahkan. Bisa dibayangkan konco-konco dan sahabat-sahabat semua, ini adalah markas dari Kang Usman Rosyidi. Morak-marik kan markase, yang penting hatinya kan tidak morak-marik. Ya, kita tunggu Kang Usman Rosyidi sholat dulu. Tidak sengaja ternyata ada tuyul juga yang mengintip dari jendela. Ini namanya Mas Langit. Mas Langit ini keponakan dari Kang Usman Rosyidi. Dadah Mas Langit, dadah. Nah, sahabat-sahabat semua, sambil menunggu Kang Usman sholat, perlu diketahui ini adalah markas Kang Usman. Ternyata Kang Usman selain rajin beribadah juga sering mutolaah kitab. Di sini terlihat ada kitab Mukhtarul Ahadits. Ada juga buku bukan untuk dibaca. Waduh, ngeri ini. Selain menjadi sopir para kiai NU Kecamatan Subah, Kang Usman juga membuka percetakan, namanya Percetakan Amarta. Makanya kalau markasnya semrawut, maklum ini masih terlihat beberapa pesanan cetakan. Dan hebatnya lagi kalau khusus NU Kang Usman biasanya gratis atau separuh harga. Di rak bukunya juga banyak. Ini menandakan Kang Usman ini bukan sopir sembarangan, tapi juga senang membaca. Pertanyaannya kok sholatnya suwi temen yo, apa saking ono aku digusuk-gusukno. Oke teman-teman, ya, sudah selesai. Ini orangnya ganteng, masih single. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, saat ini kita sudah bersama dengan Kang Usman Rosyidi. Kalau saya manggilnya itu Nur Habib KW, Habib palsu. Karena wajahnya wajah Arab tapi aslinya orang Jawa. Dan kalau dia setoran jarumnya itu nggak lancar, maka Habibnya akan saya cabut. Ya, assalamualaikum Kang Usman. Waalaikumsalam. Sengaja saya datang ke sini tanpa memberitahu Kang Usman terlebih dulu, karena saya ingin lama nggak silaturahmi ke sini, suwi ora tau dolan mrene, pengen
barokah bare jenengan sekeluarga, semoga diberikan sehat dan panjang umur. Amin, amin, amin. Nah, tadi itu saya sudah ngomong sama sahabat-sahabat semua bahwa saya itu akan berkunjung ke rumahnya sopir para kiai se-MBCNU Kecamatan Subah. Nah, saya ingin tahu persis dan sahabat-sahabat juga agar bisa mendapatkan pelajaran tentang nilai-nilai hikmah di Jamiah Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah Kang Osman Rosyidi ini selaku sopir para kiai se-MBCNU. Beliau jadi rebutan para kiai. Hanya saja sampai sekarang nasibnya yang belum jelas itu tidak dijadikan rebutan para IPPNU dan Fatayat. Nah, ini mohon doanya juga pada sahabat-sahabat semua agar Kang Osman itu juga segera mendapatkan jodoh yang solihah, hafal Quran, anaknya Pak Kaji, morotuane globoh, tapi longko barangnya. Nah, oke, Kang Osman. Biasanya nyopir kiai siapa saja Kang Osman? Sinten mawon? Ya, untuk sementara nang satunya sama kayak Mas Kaji ya, teko moro-moro dadak aku kaget banget kok. Ya sengaja. Oh, lagi arep sholat kok assalamualaikum tak kira sapa jebule Mas sampeyan ngelap-ngelapi kae kaget aku. Nah, ya men sengaja kaget. Dan ya jajane ngenes piring ora duwe. Ayo terkait karo tugas atau hikmah saya sopir. Yang penting pertama ini intinya nganu Mas Kaji, saya pernah membaca beberapa kalimat makom Mbah Hasyim Asy'ari bahwa satu amaliyah hikmah, intinya mafhumnya gitu. Satu amaliyah hikmah tanpa disertai rasa keikhlasan itu akan menimbulkan kegelapan dalam hati. Itu. Tapi rasa hikmah yang tanpa dilandasi dengan keikhlasan itu akan menimbulkan kegelapan hati. Itu yang saya ingat ketika diajak ziarah ke makom Mbah Hasyim Asy'ari, itu ada tulisan yang kalau tekstualnya mungkin agak lupa, tapi secara mafhum ya intinya bahwa satu hikmah atau satu pengabdian atau satu pekerjaan yang tanpa dilandasi rasa keikhlasan dan ketulusan mengharap ridho Allah itu akan mengakibatkan kegelapan dalam hati. Itu yang kurang lebih salah satu faktor yang mendasari saya untuk nang hati ini berkhidmat dengan sururul qalbi, hati yang seneng lah. Pokoknya ketika ada mbuh jenengan, mbuh Pak Yematin moro-moro ngajak saya untuk ketika yang sing iso mengajak saya untuk mendampingi sebagai driver oleh pengajian. Jangankan pengajian wong sing acara keluarga pe rasane di hati sudah ada kebahagiaan tersendiri. Waduh, alhamdulillah dicek berkah ini, dicek dakwah ini berkah, mengharap keberkahan ini. Ya, agar satu pekerjaan sudah dirasa didasari dengan kesenangan, rasa kebahagiaan, rasa seneng wis intine lah, wong Jawa seneng. Ya insyaallah nyambut gawene pun kerjane pun jadi enak. Pertanyaannya kok bisa senenge jadi supir kiai sekecamatan Subah? Maksudnya senenge nyong seneng apa mau awal-awalnya? Nah, mau kan ceritanya seneng dalam arti karena niatnya hikmah. Jadi seneng dalam arti begini, seneng apa karena kalau ikut kiai itu oleh tambahan ilmu atau berkah atau apa, atau mungkin apalah kebahagiaan tersendiri ketika ngawal kiai sekaligus jadi drivernya kiai. Ya secara jujur Mas Kaji,
menungso kan lahir batin Mas Haji. Dan para kiai yang mengajak saya itu semuanya penuh kasih sayang Mas Haji. Nyong barang. Oh jelas. Nuwun sampean penope. Temenan iki pengakuan tulus. Lah bayangke sampean terharu kan. Durung apa-apa wis jek nyate iki terus terang ndukur anu. Saestu niku nyung apa jenenge yo itu secara dohir. Dan yang paling penting dari itu adalah gizi hati. Ngaji para kiai kowe sisan mendengarkan tausiah-tausiah yang disampaikan ketika pengajian itu akan menambah wawasan saya, menambah cahaya dalam hati saya. Yo, walaupun belum bisa semuanya saya lakukan, paling tidak 1 atau 2 bisa saya lakukan. Semoga istiqomah mencari ini sama kan apa malayut terigu apa malayut robukulu layut robukulu. Sesuatu yang belum bisa diambil semuanya ya jangan ditinggal semuanya. Nyatanya sopir kiai bisa dalil juga beliau. padahal aku dhewe nek ngaji jarang dalil loh. Terus itu ya intinya ya kepuasan nang batin untuk tambahan ilmu, untuk tambahan sekarang misalkan saya nganu mengkono wae kena nggo bekal kehidupan saya dan keluarga saya kelak entah siapa di sini. Ya pertanyaan sopo sing bojo. Ya walau alam wis yang jelas nganu berarti misalkan bareng iki di waktu yang sama Kiai Haji Ali Mas'ud, terus Esoyah MBC NU, Kiai Matin, Ketua Tanfidiyah NU MBC, terus Kiai Jimis Bawu juga, Rayine Gus Ali, terus Mbah Muhayyad. Gimana Kang sampean ketika kiai-kiai itu kemudian membutuhkan tenaga sampean kabeh di waktu yang sama. Nah, acarane di tempat yang sama kan bisa saat mobil. Tapi kalau berbeda misalkan Kiai Matin ngaji ning Semarang, Pak Kiai Ali kebetulan ono acara nang Jogja, Pak Kiai Huda misalkan ono acara nang Gresik, Mbah Muhayyad ono acara di Batang. Waktu yang bersamaan sampean kepriye menyikapinya? Ya, bingung juga makasih pertama Mas Kasih. Tapi sebelum itu terjadi sudah saya antisipasi, artinya ngomatur para yai sedaya tidak harus satu dalam tapi saya suwani per orangnya ini per personnya saya suwani Pak Yai makin menawi wonten jenengan kok beliau kok bertabrakan nun sewu kula kedah pripun kula mboten sekeco nang kepripun akhirnya dari Pak Yai Matin terus termasuk Pak Yai Ali ya penake sampean priye Kang terus niku tapi akhirnya ada yang memberi anu bijak yang nembung dulu didahulukan. Jadi misalnya yang nembung Pak Yehuda ya Pak Yehuda dulu, Pak Yehuda nembung dulu kemudian dengan Pak Ali ya yang didulukan Pak Yehuda tapi biasanya Pak Yehuda nih ngalah Pak De Ali mawon ya kowe yang pengalah kadang Pak Ali juga gitu ya udah ya wis karo wis nembung dhisik tapi kok Pak Ye mati no ya kepriwe ya wis karo Pak Matin bae. Jadi kesimpulannya intinya alhamdulillahnya para kiai sing dihikmahi jenengan itu pengertiannya tinggi. Luar biasa bijaksana sekali. Bijaksana. Jadi tidak kemudian kudu melu aku kan tidak. Artinya ya nek sora ati kula cok gelo tapi artinya gelone artinya ya Allah Gusti ya. Ini soal perasaan sih angel tapi akhirnya ya udah Usman enggak apa-apa. Nanti aku bakal kae. Misalnya contoh kok Pak Yai Matin mencari roda geragapan sementara Pak Yai Ali ada Mas Faiz. Nah itu yang didahulukan malah Pak Yai Matin walaupun Pak Yai Ali sudah nembung dulu. Karena apa? Karena Pak Yai Ali sudah ada Mas Faiz sementara Pak Yai Matin belum bisa padahal ya Pak Yai Matin juga ada di desa itu juga ada. Siap itu ada. Tapi biasanya sok Matin itu. Terus pengalaman ini satu persatu. Pas pengalaman sing paling mengesankan ketika ikut Pak Kiai Ali Rais Suriah MBC NU. Saya selalu terkesan dengan Pak Kiai Ali
Pak Yali niku nun sewu ketika saya supiri, ketika beliau pindah itu selalu begini di jok, seringnya begini. Kalau ndak diajak dongeng atau ndak istilah apa dongeng nggih, ndak dongeng bosok kita nih ngobrol nun sewu Pak Yali niku non senengnya ketika tidak berbincang-bincang beliau itu duduk begini terus tapi dari tangan itu megang tasbih dari niki napa lesannya selalu Dikir. Berarti Pak Kiai Ali itu kesannya ketika sampai ngeter Pak Kiai Ali duduk bersila di jok sambil astone megang tasbih dikiran. Nah, seringnya begitu. Tapi ketika beliau juga apa namanya cukup bijak juga ngelirik saya. Mungkin supir perlu apa penyegaran, cek dongeng, cek guyon ya dengan ciri khas guyon beliau. Iya. Nah, terus kadang beliau itu mewarisi Mbah Daman ya, Mbah Amal Mafurlah ya. Kayak dulu itu kisahnya Mbah Daman kalau ngajak supirnya itu kalau jeruk itu dioncekkan, dionceke wangi diparingi supiran itu Pak Yali seperti itu. Berarti Pak Kiai sampean cok si onceke jajan Pak Kiai Ali pernah hebat. Itu rasa hormat, rasa kasih sayang. Berarti pelajaran yang kita bisa ambil dari pengalaman Kang Osman nderek ke Rais Surya MBCNU Kecamatan Subah, yaitu Pak Kiai Haji Ali Mas'ud Ahmad. Pak Kiai Ali itu sering wiridan, sering dikiran di dalam mobil. Yang kedua, Pak Kiai Ali sering justru bukan sopir atau pengawal yang melayani Pak Kiai Ali, tapi Pak Kiai Ali yang kadang-kadang melayani sopir. Ini untuk hal itu. Ini kelas Pak Kiai Ali memperlakukan sopir dengan luar biasa. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Selain Pak Kiai Ali, sampean kan juga nyupiri Pak Kiai Huda. Nah, kesan ketika nyupiri Pak Kiai Huda banyak sekali nih Mas Haji. Wah, kene Pak Kiai Huda dan banyak yang lucu. Asik banget nih gue lucu pokoknya. Beberapa kisah sing menarik dari ngawal Pak Huda. Nah, di antarane iki misalkan nanti tak share Pak Huda, Pak Ali ngerti kan orang masalah juga ini pengalaman pribadi dan bisa dijadikan bisa ngawal Pak Huda. Ayo lucu ada di lampu perempatan dan mohon maaf ini Pak Huda itu salah satu guru saya jalan di Jogja itu ya. Jadi saya tahu jalan di Jogja salah satu sanatnya itu dari Gus Huda. Berarti masalah GPS itu ono sanatnya sampai lincah beliau sudah jalan di Jogja apal di luar kepala. Lah, jangan-jangan Pak Huda mungkin seneng dolan. terus sorry Gus. Terus di ketika waktu itu ketika dia di Kota Gede ya Yogyakarta berjalan. Nah terus tiba-tiba mobil saya hentikan dan loh, Pak Madek tukang. Nggih, lah niku lampune ndi ora ono lampu merah. Lah niku lampu biru dari lampu merah iki ngeleh apa piye? Aku digoyo ngono iki. Siji waduh wis ndere Pak udah supirku. Iki lampune disini biru. Lampu biru berarti tapi kan aku werne merah. Bukan lampu bukan traffic light. Ya, berarti mungkin saking lapar ya. Ora asli ora lapar mbuh priye. Ngomong nembe dahar nembe mangan terus ora Pak Uda untuk soal kuliner gua nomor 1. Sangken hebatnya Pak Uda, perhatian ini orang kelontrong asli. Sangken hebatnya Pak Uda memperhatikan sopirnya tentang apa masalah itu. Baru saja keluar dari warung Mas Haji, nembe dari warung. Jalan kan orang ngerti sih Mas Haji, mesti ono jeglongan barangnya peteng-peteng jeglung. Mereka ngelih kok Kang jajal. Dari aku sih ngelih jal sangen perhatian. Lah aku yo kisinen kok jegleng-jeglenge ngelih kok Kang sing ngelih ngomong mengko meneng. Dan masih banyak kejadian-kejadian lucu. Berarti pelajaran dari Pak Huda sama sebenarnya dengan Pak Kiai Ali, memperlakukan sopir, memperlakukan pengawal, memperlakukan banser, memperlakukan manusia itu sama. Berarti jangan sampai sopir itu
sampai lapar lah, jangan sampai kurang minum. Nah itu berarti selalu pepek beliau. Berarti kedua beliau itu mewarisi Mbah zaman Duri Yakub. Selalu itu nomor 1 kan. Kalau ngantuk, supir ngantuk itu kon istirahat, istirahat saya ora apa-apa, santai. Nah, jalan macet. Kontraflow tapi kontraflow wis ditutup. Lah aku mlebu nang jalur kanan. Wes. Lah kok tiba-tiba diparani polisi, mendek set. Bayangan di polisi kon buka lawangnya tok lah, mandek dibuka lah. Sret hilang-hilang ngene. Oh, ya udah, polisi langsung motornya diteleh nang ngarepe. Ikuti, topne juga yo liyane mobil minggir kabeh. Kuwi nang macetan kuwi dikawal polisi nganti tekan rampunge macetan kuwi nang Mangkang. Sepanjang nek ora salah tadi tugu kuwi yo saka tugu tekan Mangkang kulon. Ngerti dicegat meh di operasi ternyata malah dikawal sampai luar jalan, sampai luar Semarang. Terima kasih. Ya pun polisi itu ana kejadian sing itu ya. Kalau Pak Kiai Matin kesan-kesan ketika nyopir Pak Kiai Matin? Ya, pada dasarnya akhirnya sebenarnya hampir sama tentang perhatian ke saya, kasih sayang ke saya sebagai supirnya. Ya, aslinya sih hampir sama. Yo, beliau malah nek kerso dahar snack nek supir nek ora Pak Kiai Matin. Nah, berarti Pak Kiai Matin dahar makanan ketika sampean melu mangan gitu ya. Jadi contohnya misalnya dari belakang, Pak Yai niki wonten anggur. Oh iya, pil ya sopir set. Dipetelnya sopir set. Langgo iki tak tambani. Maning dari beliau dahar neng pil maneng sopir maneng. Pil nganti entek. Kadang beliau paling loro nyong 10. Karo bulangke ora? Ora. Bulangke sampean. terus selain itu yang bisa diambil pelajaran dari Pak Kiai Matin, berarti Pak Kiai Matin kan ya sama lah perhatian dengan sopir, memperhatikan sopir, memperhatikan bansar, memperhatikan pengawalnya kan, sampai beliau tidak mau dahar dulu sebelum sopirnya dahar. Wah iki jenenge sopir dahar iki sopir mangan. Tapi ora sampean kan sopir eksklusif. Terus ada lagi Pak Kiai Matin. Apa ya nek Pak Kiai Matin tuh nggak akeh pokoke lah intine ya sing paling ketoron meneh kuwi. Terus ketika antar pengajian di tempat pengajian yo macam-macam yo, kadang ada yang hanya pengajian ini saya bukan mengurangi rasa hormat saya kepada panitia pengajian. Memang ada pengajian sing kadang-kadang ada transit, terus ada acara dahar, terus kadang hanya snack. Nah itu setiap kali kadang blas. Nah itu setiap kali yang snack niku, sing snack apa meneh sing blas kok sampean kuwi. Pulangnya selalu kita mesti dicarikan makan. Oh iya. Ojo nganti ora. Iya lah. Seperti itu nek hal masalah, kembali lagi masalah apa yo? Perhatian. Nah, perhatian sekarang ini sebelum ke terus pengajian di Tersono Pujut, Pak Yai Medun langsung dikawal banser masuk ke lokasi langsung ke lokasi. Terus dikawal lokasi lah. Dan saya kondisikan di tempat parkir. Siap. Aku tak majoke di tempat parkir karo banseran. Parkir khusus Kiai nyatane lah. Terus saya parkir, tak tutup, saya pastikan terkunci semua. Mudun. Akhirnya aku mlaku nang lokasi pengajian, ya dikancani banser udupe. Ning jaket banserku tak copot Mas Haji. Nang jero mobil. Jadi aku nganggone klambi biasa, klambi apa jenenge ngene lah, kemeja karo celana. Nang waktu iku nyomong celana ora nggo sarung. Barang wis medun salaman lah kok do ngadeg kabeh. Wong-wonge do ngadeg kabeh, jenenge nyong kaget ra. Salaman monggo pinarak. Wong sepuh-sepuh terus do ngadeg kabeh.
kaya nyambut. Lah nyong kaget kok do ngadeg kabeh nyambut kaya nyambut ngurmati nyong aku wis karo Pak Yai mati wis ning karo jajaran sesepuh karo para yai nang kono. Lah aku kok nyambut karo nyong kok iki kaget enji kok jegruk. Barang jegruk ana wong sing nyepak salaman. Alhamdulillah nggih, dados nggih. Nah kan kaget dados pripun Pak? Jenengan saking partai napa? Jenengan dewan kan? Lah aku kan kaget, aku diarani dewan Mas Kaji. Aku diarani dewan apa potonganku kaya dewan Mas Kaji. Kalau Bang Yos pantas sampean dari DPR. Asli kowe lah. Ngapunten kula niku supir Pak. Ah. Ora sae Pak etok malah diku nyamar senengen kowe. Sampeyan ki senenge nyamar kok gak sakono. Mboten usah nyamar, sampean kan saking napa partai napa ra wingi kae. Berarti disangka jenengan itu anggota dewan, bukan sopir. Heeh, lah nek mana iki? Kuwi temenan. Nyong sampai akhirnya sing meyakinkan ana sing mboten niku Pak, niku biasa. Di bendera Pak Yai mati. Oh, dewan. Baru ketika ada saking mriko ana sing menjelaskan baru ngerti. Pak makin wis, Pak Yali wis, Pak Uda wis sampean. Wah, kayak maneng nek karo sampean ya Mas Kaji. Wis diantarane wis ora beda adoh nek masalah kaya nang dalan malah didulang barang. Wis anggere iso nginderi sedhep langsung jewet pipi-pipine nyong batine ya mbok cewek ngono kok sampean ngene. Aduh. Wah paling berkesan sing ora ono liya karo sampeyan nang Bendar. Nang Bendar medun kejluk det sampean medun nyong pelaku do nyong medun salaman sing dembe tangane nyong monggo iki priye iki kiyaine kae nang isor cengkeh. Aduh. Jadi sahabat-sahabat pernah ketika Kang Osman ini nyupiri saya nanti yo nang daerah Bendar lah, nggak usah disebutkan desanya. Itu Kang Osman itu pakaiannya kan rapi, ketu putih, baju putih. Lah sedangkan kalau saya kan ngajinya itu pakaiannya sembrau, pakai PC karo jas jaket. Itu keluar dari mobil, metu saka mobil, dimonggo-monggo ki sing dambungi tangane dereng mengpanggung itu malah Kang Osman karo banser sama banser. Lah kula malah sing dempis nang isor wit cengkeh. Karo udut. Ya Allah, kowe kiyaine kae. Tapi yo biasa sih. Ya banyak lah. Sahabat-sahabat semua itu bagian dari apa? Bagian suka dukanya ketika menjadi supirnya para kiai se-MBCNU Kecamatan Subang. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ternyata para kiai itu YNU itu tawaduknya luar biasa sampai memperlakukan sopirnya saja seperti keluarganya sendiri, bahkan perhatiannya juga luar biasa. Ini membuktikan bahwa nanyong mesti yo. Sampeyan kurung apa-apa wis mengko ring ya. Masalahnya memperlakukan manusia itu bagian dari perintah Rasulullah. Jadi keteladanan yang diceritakan oleh Kang Osman ini bisa dijadikan contoh bagi kita semua bahwa YNU itu ternyata antik-antik dan asik dan apa pengertian lah, memperlakukan manusia ya layaknya manusia, tidak membeda-bedakan entah itu supir atau siapa saja. Suatu saat besok para kiai mlebu swarga Pak Osman katon. Diundang Osman tolong. Nyongan melu katut bareng-bareng. Kok sadurunge kiai mati, kiai Ali, kiai udah loro sampean iki paling lonyong sing loro sampean iki. Itu kan paling kober. Juga kiai kober aku ora sing biasa ngono masalah kan. Biasa harapan saya kok nek do mlebu kiai do mlebu swarga men do pilihan. Ya. Amin amin amin. Bukan materi, bukan apa yang saya inginkan, ya berkaya orang kiai lah bergantung ngene. Ngoten sahabat-sahabat semua,
Pelajaran yang kita ambil setelah kita berbincang dengan Kang Usman, sopirnya Kiai NU sekecamatan Subah, ternyata para kiai-kiai itu tawaduknya luar biasa, pengertiannya luar biasa, perhatiannya juga luar biasa, dan tidak hanya kepada keluarga tapi juga kepada umat, bahkan kepada sopirnya sendiri. Dan hanya satu kekurangan kiai di kecamatan Subah, kekurangan Pak Ali, kekurangan Pak Huda, kekurangan Kiai Matin, kekurangan ya semuanya lah, termasuk saya ini, yaitu sopirnya itu sampai sekarang belum menikah. Jadi belum menikah. Jadi ini mungkin kegagalan. Bukan kegagalan. Tapi emang takdir belum menemukan. Padahal ditungakno terus loh kan. Amin. Ditungakno terus loh Pak Kiai udah, Pak Kiai, tapi memang doanya belum, sementara masih ditunda. Belum teringat nasihat Pak Matin. Pak Matin. Ya terus kira rambungnya kapan nih? terus. Apa jenenge? Kesabaran menunggu dari pemberian Allah itu termasuk ibadah jari. Oke, amin. Nanti ditungakne wong gitu. Iya. Kiai kok belum sampai lah, kita menunggu. Itu masuk Menunggu doa diijabah itu bagian dari ibadah. Oke, teman-teman, terima kasih karena saya sebentar lagi sama Kang Usman juga akan ke Pondok Pesantren Darussalam Gemiri Barat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa kan subscribe, like, and comment di channel Santri Dalan 99. Karena subscribe, komen, like, dan berbagi itu gratis dan mendapatkan pahala. Kalau cewek bisa menjadi istrinya supir Kiai sekecamatan Subah. Amin. Kalau cowok akan dijadikan saudaranya. Ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.